Kita semua pasti pernah deh ngerasain hal ini. Ada sesuatu yang aneh gitu dalam sebuah hubungan, tapi kita nggak bisa nunjukin dengan pasti apa itu. Hari ini kita bakal pinjam kebijaksanaan kuno dari para filsuf Stoik buat menyoroti 8 tanda orang berbahaya yang sering banget loh bersembunyi di depan mata kita. Yuk kita mulai? Coba deh inget-inget. Pernah nggak sih Anda ngerasa nggak nyaman di dekat seseorang, tapi bingung jelasinnya kenapa? Bukan karena mereka kasar atau gimana, tapi rasanya ada yang salah aja. Nah, perasaan ini yang sering kita abaikan, sebenarnya itu adalah sistem peringatan dini kita. Dan sebentar lagi kita akan belajar gimana caranya mendengarkan sinyal itu. Dan disinilah inti masalahnya. Bahaya itu nggak selalu datang dalam bentuk yang jelas dan menyeramkan. Seringkali ia justru datang dengan kata-kata yang manis, sikap yang ramah, yang bikin kita jadi susah buat ngenalinnya. Kalau kita nggak punya kerangka berpikir yang tepat. Nah, disinilah kebijaksanaan Stoik itu jadi relevan banget. Tujuannya bukan buat bikin kita jadi curigaan sama semua orang loh ya, tapi untuk ngasih kita alat buat ngenalin pola, membaca karakter, dan yang paling penting melindungi ketenangan batin kita. Oke, jadi perjalanan kita hari ini akan dibagi jadi beberapa bagian penting. Kita mulai dari mengungkap bahaya di balik kebaikan, terus kita bongkar serangan langsung ke realitas kita. Setelah itu kita akan lihat dampaknya buat ketenangan kita, dan yang terpenting kita tutup dengan strategi Stoik untuk membangun benteng batin yang nggak tergoyahkan. Yuk, kita mulai dari bentuk bahaya yang paling susah dikenali. Kenapa? Karena sering banget ia nyamar jadi hal-hal yang positif, kayak perhatian dan kepedulian. Tanda pertama adalah taktik yang namanya love bombing. Awalnya sih rasanya enak banget, dipuji terus-terusan, dapat perhatian konstan. Apalagi di era media sosial sekarang, di mana validasi itu udah kayak mata uang, wah ini efektif banget. Tapi jangan salah, ini bukan kebaikan yang tulus, ini tuh investasi emosional. Mereka menciptakan ketergantungan, jadi pelan-pelan perhatian itu berubah jadi tuntutan halus. Nah, yang keren dari kutipan ini adalah, gila ya, kebijaksanaan dari ribuan tahun lalu ini masih relevan banget sampai sekarang. Epictetus ngingetin kita buat selalu melihat lebih jauh dari kesan pertama. Sesuatu yang kelihatan manis di awal bisa jadi adalah ikatan yang nantinya malah sulit kita lepasin. Wah, ini taktik yang halus banget. Mereka pakai kalimat yang kedengarannya penuh perhatian buat ngejustifikasi campur tangan mereka dalam keputusan-keputusan Anda. Tes yang paling gampang, coba lihat reaksi mereka saat Anda bilang enggak atau milih jalan sendiri. Orang yang beneran peduli bakal menghormati batasan Anda, tapi orang yang mau mengontrol bakal tersinggung. Oke, sekarang kita beralih ke taktik psikologis yang lebih agresif ya. Tujuannya adalah untuk menggoyahkan rasa percaya diri dan persepsi Anda terhadap kenyataan. Salah satu serangan yang paling nguras energi itu adalah mentalitas korban abadi. Di setiap cerita, mereka pasti jadi pihak yang paling menderita. Awalnya ini bikin kita empati, tapi coba deh perhatiin polanya. Mereka itu nggak pernah nyari solusi, cuma pembenaran. Nasihat dari Anda dianggap serangan, dan mereka ngejebak Anda dalam siklus keluhan yang nggak ada habisnya, nguras energi Anda tanpa pernah mau ambil tanggung jawab. Hati-hati banget sama humor yang rasanya kayak serangan. Kritik yang dibungkus lelucon itu senjata yang sangat halus. Pas Anda tersinggung, mereka bakal nuduh Anda terlalu sensitif atau baperan. Ini ngejebak Anda dalam pilihan yang nggak mungkin, antara nelan harga diri Anda atau dicap sebagai orang yang nggak asyik. Dan slide ini, wah bener-bener menggambarkan prinsip Stoik yang relevan. Marcus Aurelius ngingetin kita, kalau ketenangan sejati itu bukan berarti kita harus mentolerir sikap yang nggak hormat. Menjaga martabat diri kita itu jauh lebih penting daripada diterima oleh orang-orang yang justru merendahkan kita lewat tawa. Tanda kelima adalah gaslighting. Ini adalah sebuah manipulasi yang bikin Anda ragu sama kewarasan Anda sendiri. Mereka secara sistematis muter-muterin fakta, nyangkal apa yang udah mereka katakan, dan bikin Anda percaya kalau ingatan dan perasaan Anda itu salah. Ini serangan langsung ke benteng utama Anda, akal sehat Anda. Tujuannya, bikin Anda nggak percaya lagi sama diri sendiri, biar lebih gampang dikendalikan. Yuk kita lanjut, lihat gimana perilaku-perilaku ini punya dampak nyata buat kita, yaitu kelelahan emosional dan pelanggaran terhadap batasan pribadi kita. Selanjutnya, coba deh perhatiin gimana perasaan Anda setelah berinteraksi. Orang berbahaya itu seringkali adalah penguras energi. Kuncinya ada di perasaan Anda. Apakah Anda jadi lebih ringan dan jernih, atau malah jadi capek dan bingung? Mereka itu seolah-olah menjadikan Anda tempat sampah emosional, ngulang-ulang drama yang sama tanpa niat untuk berubah, dan akhirnya Anda yang terkuras.
Coba deh berhenti sejenak dan tanyakan ini ke diri Anda sendiri tentang hubungan-hubungan di hidup Anda. Pertanyaan sesederhana ini adalah alat diagnosis yang kuat banget loh. Jawaban jujur Anda bakal ngungkapin banyak hal tentang kesehatan hubungan itu. Nah, ini adalah paradoks yang jelas banget. Mereka ngerasa berhak atas waktu, ruang, dan energi Anda, jadi mereka cuek aja sama batasan yang Anda buat. Tapi giliran Anda dengan tegas menegakkan batasan itu, mereka malah membalikan keadaan dan bikin Anda kelihatan jadi pihak yang salah atau egois. Aneh kan? Oke, setelah kita identifikasi semua tanda bahaya ini, pertanyaannya sekarang adalah gimana kita meresponsnya. Nah, disinilah kita beralih dari masalah ke solusi, yaitu dengan memperkuat pertahanan batin kita sendiri. Jadi, ini dia poin yang paling krusial. Mungkin coba lupakan dulu semua tanda lainnya sejenak. Ukuran utama dari sebuah hubungan itu adalah dampaknya ke karakter Anda. Coba tanya, apakah hubungan ini bikin Anda jadi lebih bijak, lebih berani, dan lebih berintegritas? Atau justru bikin Anda makin ragu, makin takut, dan makin jauh dari nilai-nilai yang Anda pegang? Ini adalah rangkuman cara kita melindungi diri. Tujuannya bukan untuk mengubah orang lain ya, karena itu di luar kendali kita. Tujuannya adalah menguasai diri sendiri. Jadi, latih kewaspadaan, jaga energi Anda kayak sumber daya yang berharga, tetapkan batasan dengan tenang dan rasional, dan selalu ingat bahwa kekuatan terbesar Anda ada pada kemampuan untuk memilih bagaimana Anda merespons. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan fundamental. Ketenangan batin Anda itu adalah aset paling berharga yang Anda punya. Berdasarkan apa yang udah kita bahas, coba deh tanyakan pada diri Anda, siapa yang benar-benar pantas buat dapetin akses ke dalamnya? Pilihlah dengan bijak.